Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Keberadaan panci penekan jiwa adalah untuk menghukum jiwa-jiwa yang memberontak melawan Senshi dan Xiuyan. Sekarang Changkitian yang seperti iblis dimasukkan ke dalam panci penekan jiwa, kemudian langsung ditekan oleh Yetian. Jelas dia sekarang sebagai penguasa di dalam ruang panci penekan jiwa, dan Xiuyan memenjarakan mereka di dalamnya. Bahkan Yetian yang sangat kuat tidak luput dari siksaan Goyan dari waktu ke waktu, yang membuat Yetian tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama. Sialan, setelah Anda menyiksa saya, beraninya Anda membawa jiwa lain untuk masuk ke ruang ini. Apakah Anda ingin melihat saya menelannya langsung? Yetian meraung. Jelas dia tidak tahu sudah berapa lama dia berteriak di dalam panci penekan jiwa selama ini. Jelas meskipun Xiuyan telah menyegelnya di ruang panci penekan jiwa untuk waktu yang lama, tetapi Xiuyan tidak punya waktu untuk memperhatikannya sampai sekarang. Karena tidak peduli seberapa keras Yetian meraung, Xiuyan tidak ingin mengetahuinya sama sekali. Bagaimanapun, jiwa iblis ini sangat kuat, yang bahkan yang mulia tidak dapat memusnahkan sosok ini. Jadi Xiuyan memiliki rencananya sendiri, dan membiarkan Yetian tetap berada dalam panci penekan jiwa. Mungkin dengan seiring waktu berjalan dan bantuan dari Goyan, Yetian bisa menyerah atas kehendaknya sendiri. Namun melihat Xiuyan memasukkan jiwa lain, Yetian semakin marah. Karena bagaimanapun tidak mudah untuk meyakinkan jiwa iblis seperti itu. Senior, jika tanpa persetujuan saya, Anda tidak dapat menelannya. Atau saya akan membiarkan Goyan untuk datang ke tempat ini. Xiuyan berkata perlahan, namun Xiuyan tidak menegurnya dengan keras. Sebaliknya, dia ingin berkomunikasi dengan Yetian dengan cara yang sangat sederhana. Tapi tidak peduli apakah Yetian mau mendengarkan atau tidak. Xiuyan tidak terlalu peduli, akan tetapi setelah mendengar nama Goyan, Yetian meraung dengan sedih. Kemudian menggunakan kekuatan penekannya yang kuat untuk menakut-nakuti sisa jiwa Changkitian. Seolah-olah dia ingin menghancurkan dan membunuh sisa jiwa Changkitian. Melihat pemandangan itu, Xiuyan tersenyum sedikit. Jelas sepertinya Xiuyan telah mengambil keputusan yang tepat untuk menempatkan Goyan di dalam ruang panci penekan jiwa sebelumnya. Karena cara terbaik menghadapi tuan yang tidak suka berbicara omong kosong, maka harus menggunakan tuan yang suka berbicara omong kosong. Bagaimanapun, Yetian tidak suka banyak berbicara. Jadi biarkan Goyan yang suka berbicara untuk memperbaikinya. Dan sepertinya metode ini sangat cocok digunakan. Jadi tidak akan menimbulkan banyak masalah sekarang. Pada saat yang sama, setelah jiwa iblis Changkitian memasuki panci penekan jiwa, semua kebencian yang terkandung di dalamnya mengalir ke arah Yetian dengan cepat, yang membuat di bawah sosok awan ungu kehitaman, jiwa Changkitian yang awalnya penuh dengan kebencian. Sekarang sepertinya jiwa Changkitian menjadi tenang, karena saat kebencian menghilang ditelan oleh Yetian, jiwa Changkitian yang keruh berangsur-angsur menjadi transparan. Kemudian jiwanya yang awalnya berwarna merah tua, juga berubah menjadi biru muda. Setelah jiwa itu menjadi tenang, Xiuyan dapat melihat Changkitian yang seperti dia lihat dalam ilusi dekat patung batu. Sosoknya yang kurus, dengan alis pedang dan mata memancarkan cahaya bintang, seolah-olah penguasa guntur penuh dengan semangat kepahlawanan. Adapun alasan mengapa Changkitian memiliki begitu banyak kebencian, sekarang Xiuyan juga ingin tahu tentang kebenarannya.
Segera pikiran Xiaoyan bergerak, kemudian dengan cepat dia membawa jiwa Changqi Tian keluar dari panji penekan jiwa lagi, lalu mengepalkan tinjunya dengan hormat. "Senior, saya benar-benar minta maaf. Junior telah menyinggung Anda terlalu banyak. Bagaimanapun karena masalah ini sangat mendesak. Jadi saya berharap senior tidak akan menyalahkan junior ini." Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, kemudian menangkupkan tinjunya lagi. "Junior, mengapa Anda meminta maaf? Seharusnya sayalah yang berterima kasih kepada Anda, karena bisa mendapatkan kewarasan saya lagi. Tapi saya benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa setelah kejatuhan saya akan ditipu oleh kerabat dekat saya sendiri. Sekarang sepertinya rencana pengkhianat ini telah berhasil." Changqi Tian berkata dengan sedih. Setelah suara Changqi Tian keluar, sepertinya dia telah mendapatkan kembali kejernihan pikiran kembali, yang menunjukkan tidak kehilangan ingatan dan akal sehatnya. Sebaliknya, dia menjadi korban kebencian yang dilakukan oleh kerabat sendiri. "Senior, bisakah Anda menjelaskan lebih rinci lagi? Mungkin junior ini bisa membantu Anda untuk membalaskan dendam Anda, bagaimanapun caranya." Xiaoyan berkata dengan serius. Mendengar itu, Changqi Tian tertegun sejenak. "Junior, saya melihat bahwa Anda sudah memiliki 2 jantung guntur hitam dan jantung guntur sejati Gotian. Apakah tuan mereka juga telah jatuh?" Changqi Tian berkata, kemudian menghela nafas panjang, seolah-olah ada penyesalan dalam nada bicaranya. Sebenarnya jiwa Changqi Tian tidak banyak memiliki waktu yang tersisa, karena jiwanya sudah terlalu lama tercycle di dunia, sehingga kekuatan reinkarnasi terus memanggil jiwanya. Hanya saja, sekarang Xiaoyan terus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam jiwa Changqi Tian yang tersisa, sehingga Xiaoyan dapat menjaga jiwanya tetap utuh dan tidak bisa dihancurkan. Dalam seluruh sejarah para dewa, sangat jarang seseorang dapat memiliki 2 jantung guntur secara bersamaan. Bahkan sejauh yang saya tahu, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi saya tidak menyangka sekarang ada orang kedua setelah kejatuhan yang mulia. Changqi Tian berkata dengan bingung, menatap Xiaoyan dengan serius. "Senior, sebenarnya saya adalah reinkarnasi dari yang mulia yang ke-9. Jadi secara alami saya harus menjadi orang yang sama." Xiaoyan langsung menjelaskan, namun alasan mengapa dia mengatakan itu bukan untuk Xiaoyan memamerkan identitasnya, tetapi sebaliknya, dia sangat berharap Changqi Tian dapat langsung mengatakan poin kuncinya. "Oh, ternyata yang mulia telah bereinkarnasi. Sebenarnya saya sudah menebaknya sedikit saat melihat Anda. Namun saya tidak menyangka, karena dendam saya. Anda masih bisa mengendalikan diri, tapi sayangnya putra guntur saya menggunakan jiwa saya untuk memaksa guntur ekstrim keluar. Dan sekarang dia telah sepenuhnya mengambil jantung guntur ekstrim. Jadi saya sama sekali tidak dapat memberikan jantung guntur ekstrim kepada yang mulia." Changqi Tian berkata dengan suara yang dalam. Jelas, sebelumnya Changqi Tian menyadari bahwa ketika dia melawan Xiaoyan, sebenarnya memiliki pemikiran ini, tetapi dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, karena kebenciannya mengendalikan pikirannya. "Senior, siapa putra yang Anda sebutkan ini?" Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. "Di masa hidup saya sebelumnya, saya juga mengajar murid-murid saya secara pribadi. Sebenarnya saya malu mengatakannya, tetapi karena kejatuhan saya telah disebabkan oleh murid saya sendiri. Sekarang karena dia juga telah jatuh, jadi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Sebenarnya murid saya ini pandai dalam seni formasi. Setelah pertempuran dengan dunia iblis yang berbeda, dia diracuni oleh iblis ini. Tepat ketika saya sedang menyembuhkan luka saya sendiri, tiba-tiba saya dibunuh oleh anak ini. Kemudian menyegel tubuh dan jiwa saya dengan pembatasan, dan iblis ini melakukannya untuk merebut tubuh.
Awalnya anak lemah ini sangat berbakat. Melihat iblis ini ingin merebut tubuhnya, dia hanya bisa memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Cangkitian berkata menceritakan kesedihan yang mendalam tanpa daya. Mendengar itu, Xiaoyan sedih karena setelah jiwa Cangkitian selesai berbicara, Xiaoyan dapat merasakan kekuatan jiwanya. Alam gioknya tidak bisa tenang sama sekali. Meskipun dia berusaha menutupi ruang ini sebanyak mungkin, tetapi dia merasa ada yang aneh. Jadi dia buru-buru bertanya, "Senior, bisakah memberitahu saya nama putra ini?" Mendengar itu, Cangkitian tidak menjawab. Xiaoyan tetapi berbalik. "Tolong hormati saya, Anda hanya seperti semut. Beraninya Anda melawan saya secara langsung." Cangkitian berkata dengan dingin. Mendengar itu, mata Xiaoyan membeku sesaat. Tatapan hormat yang Xiaoyan pancarkan perlahan memudar karena sepertinya Cangkitian telah kembali dikuasai iblis. Sebaliknya, dia menatap ke arah jiwa di depannya dengan dingin karena Xiaoyan tidak dapat melihat ekspresi jiwa tersebut. "Apa yang Anda katakan? Saya mempertanyakan tuan jiwa sedikit. Kenapa Anda marah?" "Karena kamu tahu saya adalah tuan Anda, tetapi Anda berani menyebut saya sebagai semut. Sepertinya Anda pandai dalam seni merebut tubuh. Jadi Anda juga harus tahu, saya juga pandai dalam hal itu. Jadi bersiaplah untuk mengorbankan diri Anda sebagai avatar saya." Xiaoyan berkata dengan marah. Kemudian setelah tertegun sesaat, tiba-tiba nyala api langsung menyebur ke telapak tangannya. Kemudian membentuk telapak tangan raksasa mencubit langsung jiwa di depannya. Tuar. Ketika di bawah ledakan yang sangat besar, jiwa biru itu runtuh seketika. Pada saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan melihat ke gunung hitam. Pada saat berikutnya, sosok Xiaoyan langsung bergerak, kemudian dia langsung menuju bayangan hitam. "Anda bajingan itu, metode Anda sangat bagus untuk menyembunyikan tubuh asli Anda." Xiaoyan mendengus dingin menatap bayangan hitam dengan tegas. Sebelumnya mereka ada kebencian yang tak kuat di gunung hitam, sehingga kekuatan jiwa Xiaoyan sulit untuk mengetahuinya dalam waktu singkat. Tetapi Xiaoyan yang tidak menyangka bahwa tubuh utama sosok ini tersembunyi di dalamnya, tepat ketika Xiaoyan keluar menyapu ke arah bayangan hitam. Pada saat yang sama, Suguhan yang tidak jauh dari sang ratu tiba-tiba mengepakkan tinjunya, namun tubuhnya terlihat gelisah. Kemudian auranya melonjak dari tubuhnya, bergerak menyapu lurus ke arah Xiaoyan dengan ganas. Aura bajingan ini, apakah orang ini akan meledakkan dirinya sendiri? Merasakan kekuatan penghancuran diri yang menyapu ke arahnya, tubuh Xiaoyan sedikit gemetar. Karena meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi jangkauan ledakan diri dari keabadian sangat kuat, sehingga tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melarikan diri dalam waktu sesingkat itu. Tuar! Dalam waktu singkat, ledakan bergema dengan keras. Bahkan Xiaoyan tidak menyangka bahwa Suguhan akan langsung memilih untuk meledakkan dirinya sendiri sekarang. Namun dalam pandangan Xiaoyan, itu bukanlah keberanian Suguhan yang sebenarnya. Karena Suguhan ini adalah hanya sebuah avatar dari sosok iblis ini. Adapun apa yang baru saja dikatakan jiwa Cangkitian, mungkin itu sebuah kebenaran, karena Cangkitian bahkan masih mau berbicara dengan Xiaoyan. Jadi dari sudut pandang iblis yang mengendalikan Cangkitian, jelas dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan juga mahir dalam seni merebut tubuh. Jadi secara bertahap, pada saat Xiaoyan memperhatikan Suguhan, dia secara alami mengetahui bahwa tubuh Suguhan selalu terhubung dengan jiwa yang muncul di patung batu. Dan hubungan jiwa ini sangat mirip dengan hubungan dengan avatar. Meskipun hubungan jiwa ini tidak terlalu jelas, tetapi bagi Xiaoyan sangat akrab. Bagaimanapun, Xiaoyan juga memiliki beberapa avatar.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.